Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada yang bertanya kepada saya, Gus AA, bagaimana cara menghancurkan kelompok kadrun agar Indonesia kembali tenang, kembali nyaman, kembali bahagia, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling gasak, tidak saling gesek, tidak saling gosok. Jawaban saya mudah, Mas Bro. Yang pertama itu bubarkan TV One, tutup TV One, karena ini salah satu televisi provokator Indonesia yang selama ini bikin ribet, bikin ribut. Ketika ada api, maka TV One ini akan menyiram dengan bensin. Ketika ada api lagi, maka TV One ini akan menyiram dengan bensin. Seperti itu dan terus seperti itu. Hingga selama beberapa tahun terakhir kita terus-menerus gontok-gontokan, ribet dan ribut. Karena ini biang keroknya itu TV One. Selama TV One belum ditutup, selama itu pula kita akan gontok-gontokan. Kasus yang kecil ya lihat. Kasus Natalius Pingai dengan Permadi atau Abu Janda. Abu Janda ini kan sudah ngomong masalah evolusi, bahwa kurang lebih Natalius Pingai ini harus mengevolusi dirinya. Mengevolusi dirinya ini bukan dikaitkan dengan teori Darwin, tetapi mengevolusi itu adalah merupakan melakukan suatu perubahan secara bertahap. Yang asalnya baik, jahat jadi baik, begitu bro. Yang asalnya kelakuannya buruk menjadi menyenangkan. Sebetulnya ini kasus tidak parah-parah amat. Cuman ketika ada api, maka TV One pasti menyiram dengan bensin. Akhirnya meledak. Ya, apa boleh buat, bro? Demi rating. Demi rating. Hal inilah yang saya lihat, amati teliti, sering dilakukan TV One. Memperbesar suatu masalah, mengadu domba dua belah pihak, lalu dia kipas-kipas duit. Aduh, tepuk tangan dia, bro, tepuk tangan. Jika kita melihat arti dari evolusi dan revolusi, bodoh banget kalau evolusi dikaitkan dengan teori Darwin, bodoh banget. Karena di kata-kata Abu Janda tidak ada mengkaitkan dengan teori Darwin. Orang bodoh yang mengaitkan evolusi dengan teori Darwin. Ada dua kata yang mirip tapi beda. Ada yang namanya evolusi, ada yang namanya revolusi. Kalau revolusi, perubahan mendesak dan sangat cepat, itu revolusi. Jadi kalau saya mengadakan revolusi akhlak, revolusi otak, revolusi mental, perubahan yang sangat cepat, mendesak, darurat, yang harus dilakukan kepada rakyat Indonesia, terutama perubahan pada otaknya, perubahan pada akhlaknya,
perubahan pada mentalnya di era persaingan ini. Kalau tidak dilakukan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental, kita akan ketinggalan zaman, Mas Bro. Kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Itu revolusi. Kalau evolusi itu perubahan bertahap. Evolusi. Ya contoh kita dulu kalau kemana-mana nggak pakai masker. Sekarang pakai masker. Kenapa? Karena ada perubahan yang membuat kita harus berubah. Situasi yang berbeda, cuaca yang berbeda, keadaan yang berbeda, sehingga kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan mati. Akhirnya sekarang hampir semua orang melakukan protokol kesehatan, pakai masker. Inilah yang disebut evolusi. Perubahan bertahap ke dalam bentuk baru atau dunia baru. Orang yang asalnya jahat melakukan evolusi, perubahan secara bertahap, tidak sekaligus. Mudah-mudahan bisa menjadi baik. Orang yang kelakuannya kurang menyenangkan harus melakukan evolusi, perubahan bertahap sehingga menjadi menyenangkan. Ini yang dimaksud oleh Abu Janda. Karena Tabius Pindah ini sekarang suka bikin ribut dan bikin ribut, ayo melakukan evolusi secara bertahap. Jadi salah besar kalau dikait-kaitkan dengan teori Darwin. Makanya saya ketawa-ketawa aja, Mas Bro. Selama TV One belum dibubarkan, negara ini akan kacau balau. Strategi yang saya lihat, yang saya teliti, TV One ini akan membenturkan kedua belah pihak demi yang namanya duit. Atau dalam bahasa yang lain, ketika ada suatu masalah, ada api, maka dia menyiramnya dengan bensin. Akhirnya meledak, kebakaran semuanya. Setelah kebakaran semuanya, TV One tepuk tangan karena dapat duit. Yang kedua, Mas Bro, yang kedua, bubarkan PKS. PKS ini sudah nyata-nyata tidak mau memasukkan ideologi Pancasila dalam ADART-nya. Artinya anti Pancasila. Kenapa sampai saat ini PKS belum dibubarkan? Padahal dia sudah nyata-nyata anti Pancasila, pendukung khilafah, sama dengan HTI, sama dengan FPI. Kenapa HTI bisa dibubarkan? Kenapa FPI bisa dibubarkan? Kenapa PKS belum dibubarkan? Selama PKS belum dibubarkan, lagi-lagi Indonesia akan terus-menerus ribet dan ribut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.